Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in amma ba'du. Teman-teman semua yang berbahagia, semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta rezeki yang berlimpah dan dilindungi dari terpaparnya COVID-19, entah itu teman-teman ataupun keluarga ataupun sekitar teman-teman sekalian. Selalu jaga protokol kesehatan ya, teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal COVID-19, teman-teman, banyak sekali pengaruh atau dampak dari COVID-19, mulai dari dampak kesehatan sampai dampak ekonomi. Banyak resiko-risiko besar yang muncul karena adanya COVID-19. Nah, salah satunya itu kita terkhususkan pada resiko dari perbankan syariah, teman-teman, atau dunia perbankan syariah khususnya ya, teman-teman. Nah, kali ini saya akan mengangkat risiko yang dialami oleh perbankan syariah di dalam masa pandemi ini, teman-teman. Khususnya bank syariah yang baru saja merger ya, teman-teman, baru akhir ini saja merger bank BUMN, yaitu BRI Syariah, BSM, serta BNI Syariah. Pada awal dilaksanakan yang merger ini, Bank BUMN Syariah ini diharapkan segera langsung tancap gas, teman-teman, karena mengingat masih adanya tantangan atau peningkatan resiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah karena apa? Karena COVID-19. Dikatakan oleh Sekretaris Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan dari PP Muhammadiyah, Bapak Mohair Pakana, mengatakan masalah yang akan dihadapi oleh bank syariah atau dari hasil merger bank syariah ini akan semakin tinggi risikonya karena pandemi COVID-19 ini, teman-teman. Dampak pandemi masih akan dirasakan oleh industri perbankan beberapa tahun ke depan mungkin, teman-teman ya. Mudah-mudahan pandeminya nggak lama-lama juga, teman-teman, karena dampaknya ini akan masih dirasakan di tahun-tahun ke depan, teman-teman. Dan dampak atau resikonya ini risiko serius yang bersifat extraordinary, uncertainty, complexity, dan unprecedented, yaitu pandemi COVID-19 yang menyebabkan multiplier effect yang sangat besar, yaitu risiko-risiko yang timbul akan semakin besar atau semakin banyak juga, teman-teman. Salah satu risikonya apa sih, teman-teman? Nah, sini kita lihat risiko salah satunya disebutkan oleh Bapak Mohair, yaitu adalah risiko kredit ataupun risiko pembiayaan yang bermasalah, atau biasa kita sebut bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya lah, teman-teman, non performing finance atau NPF kita sebut saja, teman-teman. Nah, risiko tersebut ini muncul akibat pandemi COVID-19 dan menurunnya industri perekonomian di Indonesia karena adanya lockdown, toko-toko tutup, sehingga industri perekonomian ini mempengaruhi juga terhadap pembiayaan tersebut, teman-teman. Banyak pembiayaan yang macet karena alasannya karena perekonomian sedang turun atau sedang macet lah gitu ya, teman-teman. Apa sih yang harus dilakukan untuk menghadapi risiko tersebut, teman-teman? Untuk menghadapi risiko tersebut, manajemen syariah, khususnya bank syariah yang terbesar yang kita miliki sekarang yang baru saja merger, yaitu berbenah pasca mergernya pada Februari kemarin, teman-teman. Harapannya dalam pembenahan ini, karena pembenahan ini membuat industri perbankan syariah bertahan dalam masa pandemi ini setidaknya, teman-teman, ataupun setelahnya industri perbankan atau bank syariah akan segera bangkit dalam membantu perekonomian Indonesia bangkit juga, teman-teman. Nah, kenaikan risiko terhadap perbankan syariah tersebut dalam bentuk NPF yang tadi sudah saya bilang tadi, yaitu non performing finance, jadi akan menjadi salah satu yang menentukan kemampuan untuk bisa bertahan dan segera bangkit. Jadi NPF ini atau pembiayaan yang macet ini menjadi faktor besar di mana mempengaruhi apakah industri bank syariah bisa bangkit atau tidak.
karena banyak sekali pembiayaan yang cukup besar menilai teman-teman. Bapak Mohair ini juga menegaskan tadi, gerak cepat manajemen baru dibutuhkan agar harapan masyarakat atas terbentuknya bank hasil merger ini bisa segera terjawab. Dengan hasil merger ini, karena dengan hasil merger ini teman-teman, Indonesia memiliki entitas bank syariah terbesar sebesar Dubai Islamic Bank di Uni Emirat Arab teman-teman. Sangat besar sekali teman-teman, merupakan kebanggaan juga buat kita. Data menyebutkan Dubai Islamic Bank mampu menarik sebanyak 55% konsumen perbankan di Uni Emirat Arab pada waktu tahun 2019. Presentasi ini naik dibandingkan pada tahun 2015 yang hanya 47% teman-teman. Nah, sebenarnya catatan juga teman-teman, bank tersebut mampu bersaing dengan bank konvensional dengan lini bisnis multidimensi, dengan jumlah nasabah non muslim pun ada teman-teman. Jadi nggak cuma hanya dari nasabah yang muslim aja, jadi nasabah non muslim itu tertarik untuk menabung atau membuka rekening di bank syariah karena mereka menunjukkan bank yang bersih, transparan, dan sangat kompetitif dan dapat bersaing dengan bank konvensional juga teman-teman. Selain itu, hal yang juga memperbesar pembiayaan untuk sektor UMKM untuk pengembangan wakaf mikro juga harus segera dikembangkan teman-teman. Nah, menurut Ibu Fauziah, bank syariah hasil merger berpeluang juga untuk memiliki tarif pembiayaan yang murah teman-teman. Karena besarnya modal entitas ini, modal yang besar memperluas kemungkinan bank ini berhasil menarik dana murah dari publik. Jadi pembiayaan yang murah juga menarik nasabah-nasabah publik dalam ekonomi yang sedang turun ini untuk mengembangkan kembali perekonomian, untuk menjalankan kembali industri perekonomian di Indonesia melalui perbankan syariah teman-teman. Nah, peningkatan porsi pembiayaan UMKM ini menjadi solusi yang tadi saya bilang tadi, menjadi solusi bagi perbankan juga teman-teman. Jadi pembiayaan UMKM ini wajib masuk ke rencana bisnis bank syariah, khususnya bank syariah yang merger kemarin, bank syariah BUMN, sehingga tidak sekedar memenuhi persyaratan minimum Bank Indonesia di sekitar 20%. Ini juga akan menjawab keraguan masyarakat bahwa bank syariah juga tidak hanya fokus terhadap orang-orang kaya atau orang-orang merat teman-teman. Mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai resiko-resiko apa saja dari perbankan syariah atau beberapa resiko yang dialami oleh perbankan syariah saat pandemi COVID-19 ini teman-teman. Nah, saya tidak lupa juga untuk mengingatkan teman-teman selalu jaga kesehatan serta protokolnya ya teman-teman, agar pandemi ini cepat selesai ataupun pandemi ini cepat turun. Karena apa teman-teman? Karena ketika kita melakukan hal tersebut, kita juga dapat membantu perekonomian Indonesia cepat pulih teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita menjaga protokol kesehatan, kita menjaga kesehatan diri kita juga dan keluarga kita, mempengaruhi ekonomi sekitar, ekonomi akan kembali berjalan lancar, kembali normal perekonomian, dan insya Allah teman-teman, kedepannya ekonomi Indonesia, khususnya ekonomi syariah, akan segera pulih teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman, amin. Terima kasih teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.